Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas layanan web yang berjudul Layanan Sistem Berbayar SPP berbasis website, yang beranggotakan Muhammad Gibran Alvarez, Rizal Anugrah Firdaus, Wibawa Chairul Alam, dan Widi Arya Nugraha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal. Latar belakang, web service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak atau software, atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perangkat tertentu. Melalui web service, memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem berbeda. Dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia atau SDM dan proses kelancaran dari administrasi sebuah sekolah, khususnya sistem pembayaran SPP atau sumbangan penyelenggaraan pendidikan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan agar pelayanan terhadap masyarakat, khususnya wali siswa dan siswa itu sendiri dapat dilayani dengan profesional. SMK di Tasikmalaya merupakan salah satu elemen pendidikan yang tidak hanya untuk kegiatan belajar mengajar saja atau dalam mencoba membangun sebuah sistem administrasi pembayaran SPP secara komputerisasi. Beberapa permasalahan yang sering muncul adalah pelayanan pembayaran SPP, pencatatan yang masih manual, menyebabkan terkadang terjadi human error karena pencatatan terkadang dilakukan seadanya. Misalnya, jika bendahara yang bertugas melayani pembayaran SPP salah satu mencatat data pembayaran atau keliru dalam penghitungan SPP setiap bulannya. Permasalahan lain yang muncul adalah dalam penyusunan laporan pembayaran SPP. Permasalahan yang sering dikeluhkan adalah sulitnya mengumpulkan data pembayaran SPP yang terpisah-pisah di beberapa buku keuangan, sehingga diharapkan adanya sistem informasi komputerisasi administrasi pembayaran SPP yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi pembayaran SPP di SMK yang ada di Kota Tasikmalaya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Widi. Untuk rumusan masalah, berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Bagaimana merancang suatu aplikasi pembayaran SPP berbasis website yang mudah dioperasikan oleh staf sekolah di SMK yang ada di Kota Tasikmalaya. Bagaimana merancang suatu aplikasi pembayaran SPP berbasis website yang mempercepat proses pembayaran dan meminimalisir terjadinya human error. Tujuan makalah. Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka tujuan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Membantu pihak staf SMK di Kota Tasikmalaya dalam melakukan proses pembayaran SPP agar lebih mudah dan efisien. 2. Membuat aplikasi pembayaran yang mudah untuk dioperasikan oleh staf SMK di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, kegunaan makalah. Untuk optimalisasi proses pembayaran SPP di SMK yang ada di Kota Tasikmalaya. Yang kedua, untuk mengakomodir segala proses pembayaran SPP agar lebih cepat, efisien, dan efektif. 3. Dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi selama melakukan proses pembayaran SMK. Selanjutnya, penunjang peningkatan mutu di SMK yang ada di Kota Tasikmalaya. Untuk prosedur makalah ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Melalui metode ini, penulis akan menguraikan permasalahan yang dibahas secara jelas dan komprehensif. Data teoritis dalam makalah ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Artinya, penulis mengambil data melalui kegiatan membaca berbagai literatur yang relevan dengan judul makalah web service. Dan kita akan langsung ke demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Gibran.
Di sini saya akan menjelaskan aplikasi pembayaran SPP tersebut. Yang pertama, setelah kita memasuki aplikasi pembayaran SPP berbasis website, kita akan dipertemukan dengan halaman form login. Di dalam halaman form login tersebut akan ada username dan password. Setelah kita mengisi username dengan admin dan password yang telah ditentukan oleh admin, dan selanjutnya mencet tombol sign, kita akan langsung dinavigasikan ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard tersebut, kita akan disuguhkan dengan informasi jumlah siswa, jumlah kelas, jumlah program studi, total transaksi bulan ini, dan informasi pembayaran lunas atau belum lunas, dan yang terakhir adalah jumlah saldo yang telah dibayarkan oleh siswa selama beberapa periode tersebut. Nah, di dalam tampilan awal dashboard tersebut, kita akan ditampilkan juga yang namanya menu navbar. Di dalam menu navbar, kita akan melihat data master, pembayaran, dan laporan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa menu yang ada di dalam data master. Yang pertama adalah data siswa. Setelah kita memilih atau ngeklik data siswa, kita akan disuguhkan dengan informasi detail siswa-siswa yang ada di SMK Tasikmalaya tersebut, seperti nomor induk siswa, nama, kelas, dan program studi yang mereka ambil. Nah, admin juga dapat menambahkan data siswa baru ke dalam aplikasi ini, dan tentunya staf juga dapat mengedit atau menghapus siswa-siswa yang ada di dalam aplikasi ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data kelas. Di dalam data kelas, kita akan diinformasikan kelas-kelas yang ada di SMK Kota Tasikmalaya ini, dan admin juga dapat menambahkan data kelas terbaru atau bahkan mengedit dan menghapus data kelas tersebut. Selanjutnya, program studi. Di dalam program studi terdapat beberapa program studi yang berada di SMK yang ada di Tasikmalaya. Ini cuma sebagian ya, sebagai contoh saja. Nah, admin dapat menambahkan data program studi ke dalam aplikasi ini dan juga bisa mengedit atau menghapusnya. Selanjutnya, ada tahun pelajaran. Di dalam tahun pelajaran ini tercantum beberapa tahun pelajaran yang telah dilewati oleh sekolah. Nah, tentunya tahun pelajaran ini dapat bertambah dan maju. Dan yang terakhir yang ada di dalam data master yaitu data jenis pembayaran. Dalam data jenis pembayaran ini ada informasi berapa nominal yang harus dibayar oleh tiap tingkatan. Seperti contohnya kelas 10. Nominal yang harus dibayar adalah 250.000. Oleh kelas 11, nominal yang harus dibayarnya adalah 200.000. Dan nominal uang yang harus dibayar oleh kelas 12 adalah 90.000. Di sini admin dapat mengedit atau menambahkan nominal-nominal yang ada di data jenis pembayaran ini. Nah, selanjutnya ada menu pembayaran. Di dalam menu pembayaran, si admin akan melakukan atau akan memasukkan list siswa yang akan membayar PP bulanan tersebut. Misalnya, kita ambil salah satu contoh NIS ya, 1903 01 00 13 misalnya. Nah, setelah admin mengklik tombol cari, di sini akan ada penjelasan tentang siswa yang bernomor induk siswa tersebut.
Nah, nominal yang harus dibayarkan adalah 90.000. Kenapa 90.000? Dikarenakan yang siswa yang bernomor induk tersebut adalah bertingkatan kelas 12. Admin tinggal memasukkan nominal uang yang harus dibayar atau uang yang dibayarkan oleh siswa. Setelah dimasukkan, tinggal memijit tombol bayar. Setelah itu kita akan dinavigasikan langsung ke lembar laporan. Dalam lembar laporan terdapat nama, kelas, prodi, dan tabel pembayaran. Lembar laporan juga dapat di-print atau tidak, tergantung admin atau tergantung siswa membutuhkan laporannya atau tidak. Nah, setelah itu yang terakhir adalah menu laporan atau tagihan. Menu laporan atau tagihan tersebut yaitu menu-menu siswa yang telah lunas atau belumnya. Nah, sekian demo aplikasinya. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Dan kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan di antaranya. Yang nomor 1, layanan sistem pembayaran SPP adalah program berbasis website dengan tujuan mengakses layanan data. Yang kedua, dengan adanya layanan sistem pembayaran SPP berbasis website, ini dapat mempermudah staf dalam melakukan pengisian dan pengeluaran data laporan pembayaran di SMK tersebut. Dan untuk sarannya, dalam penulisan ini penulis mengajukan beberapa saran antara lain untuk pengembangan selanjutnya perlu dikembangkan dengan cara melakukan hosting sehingga sistem ini dapat digunakan secara online dan di mana saja. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.